Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan mengangkat sebuah film kembali yang berjudul Get Out. Film ini menceritakan seorang pria kulit hitam bernama Chris Washington yang memiliki hubungan interrasial dengan Rose Armitage. Film ini menceritakan rasisme yang terjadi pada orang-orang kulit hitam oleh orang-orang kulit putih. Konflik bermula ketika Chris berkunjung ke rumahnya Rose dan bertemu dengan keluarganya yang terletak di pinggiran kota. Di rumah tersebut, Chris menemukan hal-hal yang membuatnya janggal, sehingga ia pun menyelidiki apa yang terjadi. Ternyata, keluarga Rose yang berkulit putih menyimpan rahasia terhadap orang-orang kulit hitam seperti Chris. Akankah Chris berhasil membongkar rahasia keluarga Rose? Apakah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh keluarga Rose? Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Film berawal dari seorang kulit hitam yang sedang berjalan diikuti oleh mobil putih. Dan tak lama dari itu, ia dilumpuhkan dan diculik. Adegan berganti di sebuah rumah. Ada seorang pria kulit hitam bernama Chris didatangi pacarnya bernama Rose. Mereka telah lama berpacaran. Rose mengajak Chris untuk berkunjung ke rumah keluarganya yang berada di pinggiran kota. Chris pun menyetujuinya. Di perjalanan, Chris merasa senang karena orang berkulit hitam sepertinya dapat berpacaran dengan orang berkulit putih seperti Rose dan akan menemui keluarganya. Selama di perjalanan juga, Chris ditelepon temannya yang merupakan anggota polisi yang mengatakan bahwa lingkungan sedang tidak aman, di mana korbannya merupakan orang-orang kulit hitam. Sehingga temannya Chris menyarankan Chris untuk menjaga jarak dengan orang-orang kulit putih. Namun Chris tidak menanggapi himbauan dari temannya dengan serius. Tengah perjalanan, ada seekor rusa yang melompat ke tengah jalan melewati mobil mereka dan tertabrak. Yang mana untuk sebagian orang itu menganggapnya sebuah pertanda. Tetapi mereka melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di rumah keluarga Rose, Chris disambut ramah oleh kedua orang tua Rose dan diajak berkeliling. Namun, Chris merasa janggal karena melihat tukang kebun dan pelayan rumah mereka yang ternyata juga orang kulit hitam dan memiliki tatapan serta gestur tubuh yang aneh seperti orang tertekan. Saat makan malam, Chris bertemu dengan saudara laki-laki Rose yang selengekan dan suka bercanda kelewatan. Malamnya, Rose dan Chris melakukan aksi pergenjotan hingga mereka tertidur. Di tengah malam, Chris terbangun dan memutuskan keluar rumah untuk mencari angin sambil merokok. Saat berada di luar rumah, Chris terkejut karena tukang kebun yang tadi siang ia temui berlari menghampirinya. Namun saat sudah mendekati Chris, tukang kebun itu berbelok. Tidak hanya itu, Chris juga dikagetkan dengan penampakan pelayan yang tadi di jendela. Ternyata ia sedang bercermin. Saat masuk ke dalam rumah, Chris dikagetkan dengan ibunya Rose yang duduk sendirian di ruang tamu. Mereka pun mengobrol. Ibunya Rose mengatakan bahwa ia dapat menghilangkan kebiasaan merokoknya Chris dengan hipnoterapi. Chris yang melihat ibunya sedang mengaduk teh tanpa sadar, tersugesti dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Chris dibuat ibunya Rose menceritakan segalanya dan meluapkan emosinya, sehingga menangis terseduh sedan. Chris dibuat memasuki alam bawah sadar lebih dalam lagi, hingga saat ia terbangun, ia sudah berada di tempat tidur dan merasa bingung apakah yang dialaminya semalam adalah mimpi atau benar-benar terjadi. Besoknya, diadakan acara pertemuan keluarga besar di rumah orang tuanya Rose, dan Chris diajak berkeliling dan dikenalkan ke keluarga besarnya. Saat acara pertemuan, Chris bertemu dengan orang kulit hitam sama sepertinya. Ia pun menyapanya. Tetapi saat menyapa dengan gaya orang kulit hitam, orang tersebut malah menyalami Chris seperti biasa dan bertingkah aneh seperti pelayan dan tukang kebun rumah itu. Chris pun pergi ke kamar dan menelpon temannya dan menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi yang dialaminya. Temannya sekali lagi mengingatkan dan menghimbau Chris untuk berhati-hati karena banyaknya kasus penculikan terhadap orang-orang kulit hitam. Chris pun hanya tersenyum. Tiba-tiba muncul pelayan di rumah tersebut yang membuat Chris kaget. Chris membahas ras dan keanehan-keanehan yang terjadi. Pelayan itu menangis tapi sambil tertawa. Chris pun pergi meninggalkannya dan kembali ke pertemuan. Saat pria berkulit hitam ada di depannya,
Chris diam-diam memotret pria tersebut. Sayangnya, ia lupa mematikan flashnya. Namun, tiba-tiba keluar darah dari hidung pria tersebut dan ia marah sambil meneriaki Chris untuk pergi dari sana. Chris shock melihat kejadian tersebut. Tetapi pria berkulit hitam tersebut muncul lagi di hadapannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Rose pun mengajak Chris pergi. Chris mengatakan bahwa ia akan pulang nanti malam karena sudah muak berada di situ. Di saat yang bersamaan, pada acara pertemuan tadi, seluruh anggota melakukan pelelangan yang ternyata mereka sedang melelang Chris. Saat malam tiba, Chris yang mengemasi barang-barangnya menemukan foto-foto milik Rose. Anehnya, foto-foto tersebut merupakan Rose yang bersama orang kulit hitam sama seperti dirinya. Ketika ingin meninggalkan rumah tersebut, Chris dicegat oleh saudara dan orang tua Rose. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Rose bersekongkol dengan keluarganya dan kunci mobil Chris berada di tangan Rose. Ternyata keluarga Rose akan menjual Chris pada orang kulit putih tunanetra yang memenangkan lelangan tadi. Dan foto-foto Rose bersama orang kulit hitam yang ditemukan Chris tadi adalah korban-korban keluarga Rose. Ayah Rose merupakan seorang dokter bedah yang memiliki keahlian untuk memindahkan otak dan kesadaran dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Dan rencananya, otak beserta kesadaran pria kulit putih tunanetra tersebut akan dipindahkan ke tubuh Chris, sehingga dapat melihat dan menggunakan tubuh Chris yang sehat. Hal ini menjelaskan kenapa sikap-sikap orang kulit hitam yang ditemukan Chris berperilaku aneh, karena kesadaran mereka terjebak dan diambil alih oleh orang lain. Chris berhasil dihipnotis oleh ibunya Rose dan disekap di basement rumah tersebut. Di saat yang bersamaan, Chris yang seorang polisi sedang mencari tahu dan menemukan fakta mengenai orang kulit hitam yang diculik. Chris yang telah ditangkap dan diikat tangannya secara terus-menerus diperlihatkan televisi yang mengeluarkan suara adukan cangkir teh yang menghipnotisnya dan menayangkan keluarga Rose yang telah melakukan hal ini sejak lama. Beruntungnya, Chris melihat sobekan di kursi yang didudukinya dan melihat kapuk. Ia menyumbat telinganya dengan kapuk dan berpura-pura telah terhipnotis. Saat saudara Rose datang, Chris pun menghabisi nyawanya dan mendatangi orang tua Rose dengan melakukan hal yang sama. Rose tidak mendengar keributan di rumah karena sedang menggunakan headset. Namun ia sadar ketika Chris pergi membawa mobil dan menabrak pelayan di rumah tersebut, yang ternyata adalah neneknya Rose. Karena merasa iba, Chris pun mengajak pelayan tersebut. Namun, pelayan tersebut malah menyerang Chris. Tetapi ia berhasil mengalahkan. Chris yang berusaha kabur malah dikejar oleh tukang kebun rumah keluarga Rose yang ternyata adalah kakek Rose. Chris pun mengeluarkan HP dan memperlihatkan flash kamera HP-nya kepada tukang kebun tersebut dan membuatnya tersadar. Rose yang datang membawa senapan menghampiri mereka. Tukang kebun tersebut meminta senapan dan Rose pun memberikannya karena mengira tukang kebun itu berada di pihaknya. Tanpa ragu, tukang kebun itu menembak Rose dan dirinya sendiri, agar kesadaran kakek Rose dalam dirinya juga ikut mati. Di akhir, Rose meminta maaf kepada Chris. Chris yang masih percaya dan mencintai Rose terpengaruh. Di saat yang bersamaan, mobil polisi datang dan membuat situasi seolah-olah Chris adalah pelakunya. Namun, polisi yang datang adalah temannya Chris yang datang untuk menyelamatkannya.